sobat-sobat Dudukes, kembali lagi di channel Dudukes. Hari ini Dudukes punya segmen baru loh, yaitu Hening. Hening gimana suara berubah menjadi sunyi. Dan aku JJ akan menemani kalian semua dengan tema baru ini. Dan aku nggak sendirian, aku bersama Reynita. Halo Reynita. Halo Kak. Apa kabar Reynita? Kabar aku baik aja sih. Kabar kakak gimana? Kabar aku baik-baik aja nih. Oh iya, kamu ada kesibukan gak sih? Kesibukan aku sih cuma sekolah, kerja kelompok, sama di MPR aja sih udah. Jadi kamu lumayan sibuk banget ya setiap harinya. Lumayan. Kamu ada pengalaman yang gak bisa kamu lupain gak sih? Oh, aku ada. Mungkin sampai hari ini. Jadi mamaku tuh kayak berubah jadi aneh setelah beli obat di apotek yang deket kuburan gitu Kak. Jadi nasib mama kamu setelah pulang dari beli obat di dekat kuburan itu gimana? Masih lihat aja, masih bisa main HP, masih bisa ngobrol gitu sama aku. Bisa. Terus setelah itu mama kamu gimana? Setelah itu mamaku jadi aneh setelah menjelang malam, pukul 12 malam. Dia tuh kayak ngegram gitu Kak, kayak orang ketindihan. Terus setelah itu mama kamu gimana sih nasibnya setelah ketindihan itu mungkin? Pas mamaku ketindihan tuh aku sama ayahku sama adik aku tuh coba ngebangunin. Dan setelah ngebangunin mamaku bisa, tapi itu kayak bengong gitu sih Kak. Nah, mama kamu kan bengong nih. Setelah bengong itu tuh kejadian apa yang menimpa mama kamu? Nah, setelah bengong itu mama aku kayak nangis. Itu nangis tiba-tiba. Nangis yang nggak tahu aku nggak tahu kenapa dia tuh nangis kayak gitu Kak. Nah, setelah nangis ini mungkin ada kejadian lain mungkin yang puncak dari mama kamu beli obat di kuburan itu. Puncaknya mama aku setelah beli obat itu dia tuh minta sisir Kak. Minta sisir? Iya, minta sisir. Dan aku sama ayahku nggak ngebolehin dong, karena kan itu kan mitos yang nggak boleh sisir tengah malam. Jadi kita kayak nggak boleh mah. Gitu. Jadi itu keluarga kamu punya mitos gitu. Boleh nggak sih mitosnya itu apa? Boleh kasih tahu nggak? Mitos keluarga aku itu nggak boleh sisir malam-malam dan nggak boleh nengok atau ngejawab kalau ada yang manggil kayak di tengah malam gitu. Dan juga mitosnya sih kita gak boleh cuci darah di tengah malam gitu. Jadi mitosnya lumayan banyak ya tentang keluarga kamu. Nah, kan mama kamu minta sisir di tengah malam ya. Nah, setelah kejadian itu mungkin ada lagi yang lebih gimana gitu. Yang lebih gimana nih sih, setelah mamaku minta sisir, dia tuh ini Kak, dia bilang kayak kakak udah nggak sayang sama mama. Kakak di rumah tuh cuma main HP doang gitu. Emang kalau aku sih kondisinya lagi di kamar karena kita lagi di ruang tamu, semuanya kerja main HP. Ya. Dan setelah itu aku disuruh panggil kakakku. Aku datang dan kita nenangin mama sama-sama sih. Nah, pas setelah kita nenangin, mamaku nih kayak diam gitu Kak, kayak diam kayak bengong sih, kayak tatapan tuh kosong banget, bener-bener kosong banget tatapannya. Iya, kosong gitu. Nah, setelah tatapan kosong ini mungkin mama kamu ada kejadian apa lagi nih? Kejadiannya sih Kak, yang kosong gitu dia tuh kayak apa ya, masih minta sisir lagi Kak, nggak berhenti. Udah dibacain sama ayahku kayak bacaan kayak kursi gitu, masih gak mempan. Dan setelah itu kita masih nyoba sih Kak, kayak ayo mas, sadar demi kita, demi ayah, demi ade, demi kakak gitu. Nah, jadi setelah ayah kamu bilang kayak gitu, mama kamu sadar atau enggak? Mamaku sadar Kak, tapi dia tuh sebelum sadar tuh kayak dibawa
apa ya, kalau kita pasti kita punya roh kan ya, Alam sadar. iya dibawa ke alam sadarnya sama si makhluk yang ikut ke rumahku, kayak apa sih namanya paling tak Ketempelan gitu. dia ketempelan gitu. Di alam sadarnya sih mamaku cerita kalau dia tuh kayak diajak sama makhluknya kayak gini, kamu ngapain di dunia ini, kamu mendingan ikut saya, di sini kita kayak kita bisa berbuat seenaknya, nggak ada larangan apapun. Tapi setelah itu mamaku nolak karena dia tuh ingat sama aku sama semuanya yang ada di keluarga dia. Jadi dia setelah nolak itu ya udah dia sadar. Dia sadar itu nggak langsung ngomong, tadi kayak diem aja dulu, masih menangin diri. Nah setelah sadar akhirnya dia mamaku tuh kayak gitu apa yang dia rasain setelah kayak gitu. Oh jadi dalam sadar itu mama kamu benar-benar nggak sadar banget ya. Tapi aku pengen nanya nih, di alam sadar itu mama kamu kan ditanya-tanya nih, mama kamu tuh jawabnya secara sadar atau enggak? Mamaku tuh jawabnya tuh enggak secara sadar, kayak dia tuh masih meraung-meraung nih di dunia nyata. Tapi di sadar dia tuh ngomong sama makhluknya gitu. Iya, mama kamu itu tahu nggak sih makhluknya itu kayak gimana? Mamaku cerita dikit sih kak, dia tuh kayak cewek gitu, semacam kayak cewek, matanya hitam, matanya merah, dia tuh tinggi, tangannya panjang. Itu yang mamaku inget sih setelah dia cerita kayak gitu. Nah, puncaknya setelah di bawah alam sadar itu, mama kamu sembuh atau masih meraung-raung? Mamaku udah sembuh. Dia tuh udah balik ke dunia asli. Ya. Kita udah ngomongin kayak ngobrol, mamaku kayak ngeluarin apa yang dirasain selama di bawah sadar. Dia tuh takut, dia nggak mau ninggalin kita gitu. Nah, berarti ini ceritanya udah lama banget atau masih baru-baru ini? Oh, udah lama kak, udah setahun yang lalu. Lumayan lama ya. Tapi itu kamu masih teringat banget sama itu pengalaman mama kamu? Iya, aku teringat banget. Soalnya itu yang bikin aku nangis kejar, kayak berhenti. Mama kamu sembuh dengan cara gimana? Atau mungkin setelah itu sembuh atau mungkin diobatin gitu? Enggak, karena sebenarnya keluarga mamaku itu punya apa ya, semacam kakekku tuh semacam bisa sembuhin gitu ya? Iya, kakekku semacam sembuhin bisa, tapi dia tuh kayak bisa ngeliat makhluk-makhluk gitu. Oh gitu ya. Berarti mama kamu sembuh dari kakek kamu gitu? Iya. Kamu tahu nggak sih metode apa yang dipakai sama kakek kamu buat nyembuhin mama kamu? Mungkin di ruqyah atau di... Mamaku nggak di ruqyah, dia cuma kayak dikasih air. Atau aku nggak tahu air apa, tapi dia kayak dikasih obat ya, dikasih kayak bacaan gitu. Dan setelah minum sih mamaku lumayan aman, udah nggak ngerang-ngerang lagi. Berarti sampai sekarang mama kamu udah sembuh, terus udah pulih lagi? Iya, tapi di keluargaku tuh sebenarnya kita tuh sering melihat hal yang enggak. Berarti mama kamu bisa melihat sesuatu hal gitu? Oh, yang kayak gitu tuh sebenarnya sih mau ini ya, kakakku pernah lihat dan adekku pernah lihat. Jadi mama kamu lumayan sensitif ya sama hal-hal seperti itu? Iya kak, lumayan sensitif karena kak, mamaku tuh anak dari orang pinter lah istilahnya ya, kalau orang Indonesia. Oh gitu, aku juga punya pengalaman loh yang gak bisa aku lupain sampai hari ini. Apa tuh kak? Jadi waktu itu aku sama sepupu aku lagi di rumah kakek aku. Kakek aku itu sama kayak kakek kamu, itu tuh orang pintar yang bisa sembuhin tuh. Posisinya aku lagi di rumah tante buat main. Nah setelah itu di rumah kakakku tuh kosong, om tante aku lagi kerja sama keluar, uti aku lagi pergi juga, dan kakek aku juga lagi keluar. Terus sama sepupu aku ini berdua, kita sama-sama cewek, kita pulang dianterin sama tante kita. Nah tante kita kan udah punya rumah sendiri, berarti pulang kan ke rumahnya. Setelah itu kita menjelang maghrib, ternyata sepupu aku itu di Tanggulan. Nah
karena datang bulan dan menjelang maghrib gak bagus dong kalau diem lama-lama kan. Kita mandi tapi dia sendiri kan, kita di luar, aku sambil manggil dia. Posisinya mungkin aku nggak tahu ya di kamar mandi ada apa. Dan pas udah mau menjelang maghrib, udah mulai azan, aku dengar suara kuntilanak. Itu bener-bener saat maghrib banget dan aku langsung nge-freeze. Wah, aku di dalam, aku nggak tahu keadaannya kayak gimana. Dan setelah keluar, aku sama dia ke dalam kamar. Kita lagi santai main handphone. Setelah itu, aku mulai cerita nih sama dia. Kamu denger gak sih suara kuntilanak tadi? Gitu kan. Terus dia bilang, iya denger. Tapi aku gak berani bilang. Aku juga gak berani bilang karena posisinya maghrib dan bener-bener di depan kamar mandi kita dengar bareng-bareng. Walaupun kita berbeda tempat, jadi dalam kamar mandi, aku di luar, kita sama-sama denger dan deket banget. Nah setelah itu kita pengen mulai tidur. Ternyata kakakku udah pulang di kamarnya dong, gak sih? Ternyata malam-malam ada suara ayam berkokok. Kamu tahu kan mitosnya kalau ayam berkokok tuh gimana? Mitosnya itu kalau yang aku tahu ada jin yang datang ke rumah kita. Dan itu aku benar-benar nangis sejerit-jeritnya ke sepupu aku, benar-benar nangis sejadi-jadinya. Dan sepupu aku langsung telepon sama aku karena aku benar-benar nangis yang ketakutan banget karena suara ayamnya tuh lumayan panjang, apalagi tuh kalau aku lagi datang bulan dan kita baru ingat sama kuntilanak, pasti serem banget kan, apalagi kita bertiga. Nah setelah itu kita terus kita dengerin nih suara kakek aku karena ternyata kakakku teriak kan, ada apa gitu. Enggak nih, nama panggilan aku kan kita di rumah kan, kita dengar suara ayam berkokok malam-malam. Terus ditenangin, aku udah mulai tenang, aku kembali tidur sama sepupu aku. Itu bener-bener pengalaman yang bikin aku gak bisa lupain sampai sekarang banget karena bener-bener 2 kali kena. Dan itu kalau nggak salah malam Jumat. Oh jadi kayak bener-bener bikin merinding banget ya? Iya bener banget. Kita udah di penghujung video nih. Sebelumnya aku makasih banyak kepada Remita yang mau datang ke podcast sesi horor ini. Makasih ya udah datang di sesi horor podcast kali ini. Ya sama-sama karena makasih karena udah ngundang aku juga ke sini buat cerita hal yang bikin aku trauma. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kesamaan kayak kita atau cerita pengalaman horor kalian bisa komen ya di video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di sesi horor selanjutnya. Bye-bye semuanya.